Rekomendasi atau seruan, satu, mencabut keputusan dan membatalkan rencana pemindahan ibu kota negara baru dengan cara memprioritaskan APBN untuk pemenuhan kebutuhan dan hak dasar rakyat. Yang kedua, memulihkan krisis ekologi yang terjadi di Jakarta dan Kalimantan Timur. Apakah video-video yang disebutkan oleh penuntut umum tadi itu bersumber dari satu peristiwa yang sama? Maksud ya, satu peristiwa dalam satu kegiatan yang sama, cuman saudara mungkin memisah-misah penayangannya, penguploadannya, termasuk sebagian di tanggal sekian, misalkan di tanggal 10, sebagian saja di tanggal 8, ini hanya contoh ya, tanggal 18 secara utuh. Jadi pertanyaannya, apakah itu bersumber dari satu peristiwa atau pelaksanaan kegiatan yang sama? Bukan, ada beberapa peristiwa, saya jelaskan. Silakan. Yang video tanggal 17 itu bersumber dari acara press conference yang diselenggarakan oleh KPAU, dan itu disiarkan. Bisa diikuti Pak Dani? Bisa ya? Bisa ya? Silakan dijelaskan lagi. 17 Januari. 17 Januari itu adalah video yang dari sebuah acara press conference yang intinya menolak IKN, diselenggarakan oleh KPAU, dan itu disiarkan secara live streaming dengan durasi kurang lebih 2 jam sekian. Saya tidak gitu ingat. Lalu yang tanggal 18 Januari itu potongan dari video yang tanggal 17. Durasi Pak, pelan-pelan Pak. Yang tanggal 18 merupakan potongan dari video tanggal 17. Tanggal 17. Yang kegiatannya sama-sama. Kegiatan yang sama. KPAU. Ya, cuman khusus tanggal 18 itu adalah potongan dari paparan saya pada acara tersebut. Paparan saya saja. Yang tanggal 18 ini khusus lebih fokus ke paparan saudara. Paparan saya saja. Kalau yang tanggal 17 keseluruhan. Keseluruhan. Lanjut. Kemudian yang video tanggal 10 kriteria Indonesia Dijarah ini video dibuat di Solo. Di Solo, Jawa Tengah. Solo, Jawa Tengah. Tapi tidak live. Kemudian tanggal 21, waduh, penyuntik modal Gibran ini dibuat di rumah saya 21 Januari di Cengkareng, Jakarta Barat. Tapi sumber peristiwanya lah, peristiwanya yang ditayangkan itu beda juga? Beda, sama sekali. Yang sama hanya tanggal waktu. Maksudnya yang dibuat di rumah saudara memang pengambilan kontennya di rumah saudara? Iya, kan saya ada studio di atas. Iya. Lanjut. Lalu yang tanggal 13, taipan di balik bisnis anak presiden juga sama di rumah saya dengan konten yang berbeda, waktu yang beda, rujukan referensi yang berbeda juga. Lalu yang terakhir tanggal 23 Januari cuma bancakan oligarki ini juga di tempat saya di rumah. Beda, kontennya beda, referensinya beda, juga kontennya beda. Pembuatannya dibuat sendiri lah ya. Buat sendiri. Iya. Jadi boleh dikoreksi ya. Kalau yang tanggal 10 Januari 2002 itu dibuat di Solo. Sebuah acara di Solo. Ya? Dari sebuah acara di Solo. Acara di Solo ya? Ya. Tanggal berapa acaranya sendiri, tanggal berapa? Saya nggak ingat persis, tapi mungkin sekitar tanggal 31 atau tanggal 2 Januari. 31 Desember atau 2 Januari, karena waktu itu saya lagi diundang antara 31 sampai 2 Januari lah ya. Ya, sebelum atau setelah acara malam itu saya. 31-nya berarti masih 2021 dong? Iya. Betul. Kalau yang 18 kan potongan dari tanggal 17. Betul. Kegiatannya press conference KPAU yang sering ditayangkan itu. Betul yang mulia. Yang 21 Januari dibuat sendiri itu. Betul. Di rumah terdakwa tanggal 21 Januari ini. Tanggal 21 ya, Mas? Iya, betul. Langsung ditayangkan ya? Enggak, ada proses editing Tapi ada proses editing tapi pada hari yang sama. Iya.
13 Juni juga di rumah ya? Betul. Dengan tanggal yang sama? Tanggal yang sama, tapi ada proses editing. 23 Januari juga di rumah? Sama, betul. Ini berbeda ya, yang di rumah-rumah itu berbeda ya kontennya? Konten-kontennya ya? beda sama sekali. Nah kemudian dari video-video yang saudara baik saudara buat sendiri maupun dalam suatu kegiatan kemudian saudara tayangkan, itu kalau yang ada, kalau yang terjadi masalah ya, yang terjadi masalah mengenai perkataan saudara Ya. soal jin buang anak tuh di video yang mana? Itu di video yang tanggal 17 dan 18. 17, 18 karena ini satu peristiwa Konten ya. yang sama, Satu cuma kegiatan beda ya. durasi aja. Nah, coba diceritakan, dijelaskan. Ini dulu deh. Video yang tanggal 17 sama 18 ini peristiwanya sendiri, press conference-nya terjadi tanggal berapa? Tanggal 17 malam. 17 Januari malam, kita pukul 20. Januari 2022 ya. Ya, Sekitar pukul 20. 8 malam ya. Ya. Di mana tempatnya? Tempatnya di Hotel One on One Urban Tamrin, Jakarta Pusat. Di Hotel Urban One on One Tamrin. One on One Urban Tamrin. 101 Urban Tamrin Ya, ya. ya. 101 Urban. Nah, saya agak fokus ke sini ya. Ya. Itu acara diselenggarakan oleh siapa? Oleh KPAU, Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat. KPAU itu apa? Koalisi? Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat. Koalisi Persaudaraan Dan Advokasi. dan Advokasi Umat. Ya. Advokasi. Nah, di acara tersebut saudara, kapasitas saudara Ya. sebagai penyelenggara, peserta, ini anu dulu. Acara ini kan press conference, Betul. bukan seminar ya, Bukan. press conference. Press conference. Nah, saudara sendiri kapasitas sebagai penyelenggara dari KPAU. Saya diundang oleh KPAU sebagai pembicara karena KPAU meminta saya memberikan perspektif sebagai wartawan. Begitu, bentar. Jadi saudara hadir di acara tersebut atas undangan Atas undangan KPAU. KPAU Ya. dalam kapasitas saudara sebagai Wartawan senior FNN. wartawan. Saya tambah sedikit yang mulia, KPAU pada malam itu juga mengundang beberapa narasumber lain mewakili perspektif mas. Ada yang profesi aktivis, profesi penasihat pengacara dan sebagainya. Ada yang ekonom, ada juga. Gitu. Jadi saudara bukan satu-satunya Bukan. pembicara tunggal Bukan. ya. Ada 5 atau 6 saya nggak ingat. Ada di situ. Tergantung dari perspektif apa Ya. atau mungkin dari disiplin ilmu apa gitu Iya, ya. Betul. Nah, kebetulan saudara diundang kapasitasnya sebagai wartawan senior. Betul. Nah, kemudian saudara diundang ke acara tersebut sebagai pribadi atau KPAU itu misalkan mengundang FNN, kemudian saudara ditugaskan untuk hadir di situ. Saya diundang sebagai pribadi dan undangan itu saya teruskan ke redaksi. Saudara diundang Sebagai pribadi. Tetapi diteruskan bagaimana? Undangan itu saya forward, saya teruskan ke redaksi sebagai pemberitahuan. Oh, saudara teruskan Ya. undangan itu kepada Redaksi. redaksi FNN. Betul. Jadi sebelum acara tersebut pihak FNN sudah tahu. Tahu, sudah tahu.
termasuk materi yang akan disampaikan saudara, apakah pihak FNN sudah tahu? Secara umum tahu, karena memang temanya menolak IKN, dan itu seperti dijelaskan saksi sebelumnya, waktu hadir sebelumnya, memang itu menjadi bagian dari kebijaksanaan redaksi kita FNN, sudah dibahas dalam rapat-rapat redaksi kita, bahwa IKN ini merupakan bagian dari tema-tema pemberitaan kita. Baik. Kemudian materi yang disampaikan di acara tersebut, apakah sudah diagendakan tersendiri? Artinya, Pak Edi, Bapak saya undang materinya ini, atau bebas saja, nanti saudara yang memilih tema atau materi di acara tersebut? Oke, panitia KPAU itu mengundang saya dengan beberapa lampiran. Lampirannya berupa link yang memuat seputar IKN. Antara lain adalah link yang dalam hasil kajian Walhi dan 7 LSM lainnya. Jadi mereka memang berikan bahan-bahan. Oh, jadi bahan-bahan itu dari KPAU? Referensi. Nah, di luar itu saya nyari sendiri. Tapi khusus yang tadi, yang apa namanya tadi, kajian tadi, itu dari KPAU. Dikasih linknya saja. Ya, kasih linknya aja. Baik, kalau judul acara besarnya sendiri ya, kan ini menampilkan beberapa pembicara, ya, tema besarnya sendiri apa itu dari KPAU? Saya kalimat persis saya nggak ingat, Bang Mulia, tapi memang pesan dari undangan itu kita akan mengkritisi undang-undang RUU IKN yang besok tanggal 18 mau disahkan. Nah, memang kebetulan seperti kata Ahmad Tauzinuddin saksi fakta yang sebelumnya, memang dia mengundang orang-orang yang sependapat untuk menolak IKN. Intinya itu. Jadi intinya, kalau judul redaksinya saya nggak ingat apanya gitu. KPAU menyelenggarakan itu dalam rangka mengkritisi RUU IKN yang besok tanggal 18 itu akan disahkan dalam paripurna DPR. Baik. Saudara di situ apakah ya selain pada saat saudara sebagai pembicara keberapa? Saya nggak ingat, tapi ketiga atau keempat, nggak ingat saya. Mungkin karena posisi saya agak ke tengah, jadi urut gitu ya. Kalau nggak salah ingat saya begitu. Maksud saya begini, apakah saudara mengikuti sampai akhir, dari awal sampai akhir ikut? Nah, kalau pembicara lain, walaupun dari sisi yang berbeda, tinjauan yang berbeda, ya. Apakah juga terkait hal yang sama mengenai mengkritisi IKN ini? Betul. Mereka pada umumnya sepakat pembicara bahwa IKN ini harus ditolak dengan berbagai pertimbangan dari disiplin kemampuan dan ilmu masing-masing. Nah, kemudian karena saudara dari awal menyebutkan ini acaranya press conference, ya. Saudara tahu nggak? Apakah KPAU ini dari hasil press conference ini memang akan dipublikasikan atau memang akan dibuat suatu kesimpulan tertentu untuk menjadi bahan masukan ke instansi tertentu terkait dengan RUU IKN ini? Kalau yang saya tahu persis itu memang untuk dipublikasikan. Untuk publikasi aja ya. Kalau untuk masukan saya tidak tahu persis. Lah kemudian untuk mempublishnya, publikasinya, apakah KPAU mempunyai media sendiri atau diserahkan kepada masing-masing pembicara? KPAU saya tidak tahu punya atau tidak, tapi saya sebagai jurnalis saya memang siapkan juga. Makanya ada tanggal 17 itu siaran langsungnya. Dan selain saya lihat ada beberapa wartawan lain yang hadir juga, yang saya tidak tahu apakah mereka secara langsung atau mengutip dan sebagainya, saya nggak ikuti. Itu kesana maksudnya saya ya. Ini masalah ini apa namanya? Kenapa yang bagian saudara ini khusus yang ditampilkan ini ketika sudah jadi pembicara saudara tayangkan, saudara publish di kanal YouTube saudara. Nah, pertanyaan saya, apakah para pembicara yang lain juga mempublish sendiri atau KPAU yang mempublish?
Kalau pembicara lain saya tidak tahu, Yang Mulia, karena mereka mungkin punya, mungkin tidak, saya tidak tahu. Yang saya bisa pastikan bahwa saya selain tayangan live, memang saya penggal bagian saya bicara sendiri dalam upload yang tersendiri, terpisah. Setahu saudara dari KPAU sendiri ada yang ini nggak? Ada beberapa channel lain yang memuat, misalnya ada Mimbar Tube, ada Salwa Media, ada. Nah, seperti gini, KPAU itu ketuanya Ahmad Khosinuddin. Ahmad Khosinuddin itu juga punya channel sendiri, AK Channel. Saya nggak pasti apakah dia muat atau tidak. Baik ya. Mengenai materi yang disampaikan, ya saya tidak mungkin nantilah penuntut umum atau mungkin penasihat hukum nanti akan lebih. Saya akan lebih fokus ke apa yang saudara sampaikan yang sesungguhnya menjadi awal permasalahan ini. Yaitu terkait ada kata-kata mengenai tempat jin buang anak. Ya, ini tentu harus dilihat dalam konteks mengkritisi, ya, mengkritisi IKN. Ketika berbicara IKN, tentu berbicara lokasi. Ketika berbicara lokasi, tentu menunjuk tempat tertentu, kan begitu ya. Nah, saudara menyampaikan kata-kata tempat jin buang anak itu apa maksudnya? Seperti saya jelaskan dalam video saya ada 2 kali, kemudian dalam sebuah tayangan talk show, saya sebut nama, mohon maaf, TV One, itu saya sampaikan bahwa ketika menyebut tempat jin buang anak, itu adalah menggambarkan tempat yang jauh, terpencil, infrastrukturnya masih sangat minim. Dalam konteks kalimat keseluruhan, dalam konteks konten saya itu memang itu merujuk kepada IKN. Makanya kalimatnya kurang lebih, kita punya tempat sendiri di Jakarta, mahal, bergengsi, lalu kita jual, kita pindah ke tempat jin buang anak. Tempat buang anak itu memang IKN, bergambarkan tempat yang jauh dan sebagainya tadi. Itu maksud saudara ya. Jadi artinya kalau kita kait-kaitkan nanti misalkan dengan ahli-ahli bahasa, jadi saudara sebagai penutur memaknai kata tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh, masih sepi, apa tadi biar dicatat? Infrastrukturnya masih sangat terbatas. Lah saudara menyampaikan atau menggambarkan bahwa ini kan tujuannya kan ke tempat IKN ya. Calon tempat IKN waktu itu kan belum diundangkan ya. Jauh itu maksudnya dari mana? Jauh gini, Yang Mulia, seperti dijelaskan sama saksi ahli sebelumnya, kalau mengacu pada posisi saya Jakarta itu jauh sekali. Kemudian kalau saya baca kajian dari Wali dan kawan-kawan, itu memang masih sepi karena itu hutan, lokasi tambang, gitu loh, sepi. Dan pasti di hutan nggak ada infrastruktur, gitu loh. Gitu Yang Mulia. Baik. Kemudian ya, ada juga akhirnya pada persidangan ini juga muncul saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum tentang tuturan saudara masalah Purwokerto, Banyumas. Apa sesungguhnya yang saudara sampaikan di acara tersebut ya, masih di acara tersebut tanggal 17 ya? Betul. Silakan. Jadi kalimatnya kurang lebih begini. Nanti siapa yang mau tinggal di sana? Kurang lebihnya ya. Nanti siapa yang akan tinggal di sana? Direktur, Dirjen, ASN-nya, lawang ASN-nya juga banyak yang malas ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, perumahan. Itu nanti siapa yang membangun? Ciputra, Agung Podomoro dan yang lainnya. Mereka itu pengusaha. Pengusaha itu dalam masuk ke bisnis yang mereka pikir pertama adalah pasarnya. Siapa yang beli? Tempat sepi seperti itu dalam kalkulasi bisnis mereka nggak ada, minim.
Maka mereka tidak mau. Jadi siapa yang akan bangun? Dari Purwokerto, dari Banyumas. Bukan bos, dari Cina. Nah, ketika saya menyebut Purwokerto Banyumas, itu saya harus bilang itu benar-benar spontan. Saya sebut nama. Kemudian justru kalau diperhatikan, itu untuk menggambarkan bahwa pengusaha-pengusaha besar selevel Agung, Podomoro, Ciputa saja mau bangun sana karena pasarnya tidak ada. Apalagi pengusaha-pengusaha, mohon maaf, levelnya pasti di bawah yang besar-besar tadi. Mereka akan sangat berhitung. Dalam konteks itu sebetulnya. Jadi kalau kemudian disalahpahami sebagai menarasikan, melecehkan kemampuan teman-teman pengusaha pengembang Purwokerto, Banyumas itu sama sekali bukan itu. Baik, stop dulu. Ya. Saya ingin saudara menjelaskan frase-frase tadi. Tempat jin buang anak. Ya. Kemudian untuk menggambarkan tempat yang jauh, sepi, belum ada infrastrukturnya, dikaitkan dengan pembangunan di sana, rencananya perumahan, siapa yang akan beli, siapa yang akan bangun, ya. Apakah itu satu kesatuan makna untuk menggambarkan tujuan itu tadi, saudara, bahwa pemindahan ibu kota negara ke sana menurut pemahaman dan pandangan saudara tidak layak? Ya, dari sisi lokasi tidak layak, di pasar pengembangannya bisnis tidak layak. Ya, artinya ngerti kan maksud saya begini. Jadi ketika dirangkai, ketika dirangkai kata-kata itu tadi, walaupun punya makna yang berbeda, tetapi menuju ke satu tempat yang mana tempat itu sepi, jauh, dan belum ada infrastruktur. Itu saudara, tuturan saudara itu dimaknai seperti itu, ya. Kemudian itu tanggal 17 ya. Tanggal 17. Saudara sampaikan itu. Ketika saudara sampaikan, apakah terpikir bahwa dengan kata-kata saudara itu memungkinkan adanya pihak-pihak tertentu yang akan bereaksi sebagai kontra dari ucapan maupun sikap saudara? Saat saya mengucapkan tidak terpikir. Pada saat saya mengucapkan tidak terpikir, tapi begitu ramai baru saya, oh iya, ternyata memang berpotensi. Makanya dalam video lanjutan saya nyatakan permohonan maaf atas kalimat yang ditafsirkan seperti tadi. Jadi saudara baru menyadari ketika sudah ada reaksi. Ya, pada saat mengucapkan belum terpikir. Pada saat mengucapkan, ini kaitannya dengan profesi saudara ya. Iya. Saya ikuti dulu ya, dalam pikiran saudara. Saudara sebagai wartawan senior yang diundang sebagai narasumber dalam press conference, ya, tentu sebagai seorang wartawan senior, tentu saja harus memikirkan, memilih kata-kata, memilih kalimat, dan dipikirkan jangan sampai ada ekses negatif, ya, ada ketersinggungan, bahkan mungkin kalau permasalahan hukum saudara tidak terpikir, setidaknya akan menimbulkan reaksi kontra. Ya, jadi sama sekali tidak terpikir pemilihan metafornya lah. Ya, pemilihan metafor itu memang spontan memang, tapi saya merasa aman, tidak bermasalah, karena dalam pemahaman saya itu ungkapan yang sudah sangat umum. Kalau kemudian ada teman-teman dari Kalimantan menafsirkan lain, itu betul-betul tidak saya pikirkan sebelumnya. Tapi saya ketika jadi ketika saya mengucapkan itu saya merasa karena ucapan itu adalah ungkapan yang sudah umum, gitu ya Mulia. Baik ya, umum betul, tetapi ini harus digarisbawahi sejak awal ya. Ketika saudara bicara IKN ada di lokasi tertentu, tertentu ada di pulau tertentu, itu menjadi satu kesatuan.
Jadi ketika kita berbicara IKN, tidak mungkin orang berpikir ke Solo. Iya, betul. Ya. Jadi di Penajam Pasir, PPU. Ya. Penajam Pasir Utara itu tidak mungkin orang berpikir ke Medan, kan begitu. Nah, maksud saya hanya untuk mempertegas saja. Jadi ketika saudara menyampaikan kata-kata itu, walaupun hanya berupa metafor, tidak tergambar akan adanya ekses negatif ya. Ya, saat itu. Atau sikap kontra dari orang-orang tertentu. Ya, karena baru kemudian setelah ada reaksi, saudara baru menyadari. Ya, karena saya merasa pertama tidak terpikir, kedua saya merasa aman, tadi saya ulang lagi, mohon maaf. Saya merasa aman karena itu ungkapan yang sudah sangat umum. Baik. Nah, gitu. Kapan saudara? Saya tidak memperinci soal reaksi-reaksi biar yang lain ya. Kapan saudara mengetahui bahwa dari akibat ucapan saudara itu memancing atau menimbulkan reaksi? Tanggalnya saya tidak ingat persis yang mulia, tapi memang beberapa hari kemudian sudah mulai ada respon-respon gitu. Kadang-kadang saya melihat konten-konten saya putar ulang sendiri dan saya baca respon-responnya. Oh iya. Nah, saat itulah saya melihat ada ya, di kolom komentar. Kolom komentar ya. Pada itulah saya merasa tahu ada pro kontra. Cuman tanggal berapanya saya mohon maaf tidak ingat. Di kolom komentar ya. Jadi baru beberapa hari kemudian ya. Itu yang saudara ingat persis ya. Reaksi itu datang dari siapa? Dari mana? Mereka di situ tidak menyebutkan dari mana, tapi dari konten yang narasi yang mereka tulis, mereka mengklaim sebagai orang-orang Kalimantan. Orang-orang Kalimantan. Ya. Apakah tergambar khususnya dari suku Dayak? Karena di Kalimantan tuh banyak suku. Iya, banyak suku dan memang saya tidak membaca komen dari suku-suku lain kecuali dari Dayak. Dari suku Dayak, ya. Apa yang mereka persoalkan? Itu tempat jin buang anak dan soal pasarnya siapa? Genderuwo, kuntilanak, gitu. Soal itu ya? Iya. Nah, maksud saya komennya seperti apa? Keberatan mereka di mana? Mereka keberatan karena ya tadi seperti dijelaskan oleh para saksi sebelum di sini hadir dari JPU, itu mereka keberatan, mereka memaknai tempat jin buang anak itu sebagai narasi yang negatif lah. Melecehkan, menghina dan sebagainya. Mereka maknai seperti itu. Secara umum begitu ya? Secara umum mereka merasa keberatan, karena merasa dengan dikatakan tempat jin buang anak, mereka merasa ditujukan ke tempat tinggal atau daerah mereka, dan memaknainya bahwa tempat jin buang anak itu tempat yang hina ya, negatif dan sebagainya, negatif lah intinya ya. Kemudian di kolom komentar kanal YouTube saudara, mana yang lebih banyak? Saudara jujur saja, mana yang lebih banyak di awal-awal reaksi itu yang kontra atau yang mendukung? Kalau di awal-awal lebih banyak yang mendukung saya karena mereka fokus pada substansi kritik saya IKN. Terus saya tahu kerusakan lingkungan, secara pembiayaan dan sebagainya. Awal-awal beberapa hari itu seperti disampaikan oleh saksi ahli medsos itu persis seperti kurang lebih seperti itu. Baru beberapa kemudian memang posisi terbalik yang mulia. Baik. Selain saudara mengetahui dari pantauan di kolom komentar karena YouTube saudara, saudara mengetahui juga dari sumber berita atau sumber informasi yang lain akan adanya reaksi dari kata-kata saudara itu? Ada. Dari mana saja? Kalau pemberitaan saya ikuti tapi nggak banyak. Tapi yang banyak di grup-grup pembicaraan WhatsApp itu ada potongan video grup yang WhatsApp, ada mereka pendapat, ada aksi, ada acara mandau terbang segala macam lah begitu. Yang ditujukan untuk saya. Baik. Dari banyaknya komentar, banyaknya penolakan akan kata-kata saudara, apakah saat itu saudara mulai menyadari bahwa ternyata apa yang saya sampaikan itu mengundang reaksi kontra? Ya,
Jadi gini yang mulia, saya tidak ingat harinya apa, tapi tanggal 17 itu press conference, 18 saya potong, dan kemudian bukan cuma saya, teman-teman di FNN juga memberitahu saya, ini seru di luar, kita rapat. Nah, seperti yang saya jelaskan oleh saksi sebelumnya, kita rapat, dan memang teman-teman memerintahkan saya rapat, memerintahkan saya, kita mesti minta maaf. Dan memang saya lakukan minta maaf pada malam rapat itu juga, gitu. Karena menyadari bahwa suasana sudah begitu rupa. Apa yang mendasari? Kan itu hasil rapatnya. Ya. Rapat diputuskan. Ya. Kalau begitu Saudara Edi diminta untuk minta maaf. Ya. Saya tanya dua perkara, dua latar belakang. Apa yang mendasari teman-teman tuh di FNN? FNN. Nah, apa yang mendasari teman-teman saudara di FNN mendorong saudara untuk minta maaf? Satu, Ya. jelaskan. Yang kedua, secara pribadi apa yang mendorong saudara untuk juga minta maaf? Oke. Hal yang sama. Yang pertama itu karena memang saya dan teman-teman menyadari banyak kontra. Kalau istilahnya pro kontra yang banyak di luar lah ya, terutama dari teman-teman Kalimantan. Dan permintaan maaf diajukan bahwa itu kontra itu terjadi karena pernyataan saya yang disalah terimakan, disalah tafsirkan. Tapi saya tidak mengatakan dalam permintaan maaf itu disalah tafsirkan, tidak. Bahwa saya menyatakan itu permintaan maaf karena pernyataan saya sudah melukai. Jadi nih yang mulia, buat meminta maaf itu tidak membuat kita rendah, tidak membuat kita buruk. Justru tadi kami berharap dengan meminta maaf rendah. Makanya saya dalam permintaan maaf itu tidak membela diri. Pertama. Yang kedua, ketika teman-teman rapat seperti itu, saya sependapat. Saya pun sependapat bahwa ini harus dimintakan maaf. Persoalan saya salah atau tidak, tapi itu kalimatnya kalau nggak begitu. Dalam yang pertama itu, kalau saya pakai kaos kuning, persoalan saya salah atau tidak, saya minta maaf karena sudah membuat teman-teman kalimat sakit hati atau apalah gitu istilahnya. Baik ya, jadi artinya baik dari lembaga dalam hal ini FNN maupun saudara menyadari ya, terlepas soal kemungkinan tafsir yang berbeda, yang pasti sudah ada reaksi kontra. Betul. Untuk itulah saudara minta maaf. Betul. Jadi bukan hanya sekedar untuk meredam kondisi ya, artinya saudara juga menyadari, ya, walaupun saudara memaknai positif misalkan, tetapi mungkin kultur ya di sana berbeda dan dimaknai lain, sehingga reaksinya negatif. Saudara menyadari itu ya. Betul. Menyadari itu. Di mana saja saudara sampaikan permohonan maaf saudara? Seingat saya itu pasal 15. Seingat saya 3 kali. Seingat saya. Pertama malam itu setelah saya rapat, saya bikin konten. Kebetulan malam itu kita rapat di salah seorang anggota kita yang ada tamu. Ada tamu dari Kalimantan, dan itu kalau mau wallahi demi Allah tidak ada rekayasa, tidak ada janjian gitu ya, karena tuan rumah bukan ketemu kami, cuman qadarullah ternyata tamu itu adalah dari Kalimantan. Bicara bahkan inisiatif dari mereka, Bang Edi nggak salah, saya orang Kalimantan, saya dosen di sana, bla 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 gitu kan. Ya udah kita bikin konten, saya minta maaf lah. Teman Kalimantan itu memberikan sedikit tambahan endorsement lah, begitu yang mulia. Kemudian yang kedua saya nggak ingat, tapi kalau nggak salah saya juga yang mana. Yang ketiga saya ingat di TV One. Jadi redaksi mengundang saya untuk bicara soal itu karena sudah ramai di luar. Gitu yang mulia. Baik, sebentar. Kemudian di persidangan ini juga mengemuka ya tentang sikap saudara
dan penasihat hukumnya kalau tidak salah mencoba menghubungi mantan wali kota Samarinda, yang notabene beliau adalah pengurus ya di pengurus Kesatuan Masyarakat Dayak lah, apa namanya, KPAD atau apalah ya. Itu betul saudara lakukan? Gini, jadi ketika masalah ini mulai bergulir, kantor antara Bang Ahmad Yani, dan kemudian di situ memang ada kesepakatan kita untuk menjalin upaya-upaya informal semacam itu. Nah, ada teman, kalau nggak salah Bang Dedi, kalau nggak salah, itu belah sana, salah nunjuk ke sana ya, menghubungi Pak Saleh Jaang. Beliau adalah kalau bahasa sederhananya ketua suku adat lah gitu, macam-macam kelompok dia ketuanya. Beliau hubungi, nanti mungkin beliau bisa jelaskan kembali. Saya sendiri beberapa kali ketemu dengan offline dengan beberapa teman-teman yang saya tidak kenal, tapi ada orang memfasilitasi untuk bertemu. Dan teman itu mengatakan, seperti orang itu ketemu juga mengatakan, saya tokoh ini, tokoh itu, begitu loh. Nah, memang sempat mereka menyarankan saya untuk datang ke sana. Bang Edi harus datang bang, begini nih. Saya konsult sama Bang Herman, tua tim lawyer saya. Datang nggak masalah, cuman ada jaminan keamanan nggak? Gitu. Sehingga sampai hari ini saya belum sampai ke sana karena belum ada jaminan keamanan. Baik, saya maju lagi ya. Tadi mundur, maju lagi ke peristiwa press conference tadi. Ya. Saudara kan untuk mengilustrasikan. Ya. Seperti tadi lah, tempat yang jauh, sepi, belum ada infrastruktur. Nah, apa dasar pemikiran saudara sehingga saking ingin memberikan penegasan atau gambaran bahwa IKN itu seperti itu, dasarnya apa? Ya, dasarnya karena saya membaca kajian dari Walhi dan kawan-kawan yang menyebutkan berdasarkan informasi dari pemerintah, IKN itu ada 3 ring 1 sekian hektar, sekian 2, dan itu digambarkan bagaimana ring 1 itu full tanaman, hutan, dan seterusnya. Jadi dengan pemahaman seperti itu, saya menggambarkan tempat yang jauh, sepi, tidak ada atau infrastruktur sangat tidak memadai, gitu yang mulia. Tapi saudara belum pernah ke sana ya? Oh, belum pernah ya. Ini kan suatu hal yang berbeda ya, mengenai gambaran jauh seperti tadi lah, terlalu berulang-ulang ya kalau saya sebutkan lagi bahwa jauh, sepi, infrastruktur belum ada, dengan persoalan-persoalan lain yang saudara kemukakan di pers conference tersebut. Adanya lubang tambang yang menganga, adanya kemungkinan pemutihan ya istilahnya, kewajiban reklamasi dan lain-lain. Ya, kalau saya memandangnya itu 2 hal yang berbeda. Terserah nanti ada penuntut umum, silakan ya kalau mau digali. Saya fokus ke situ ya. Jadi intinya dilatar belakangi hasil apa itu? Riset atau apa itu? Dari Walhi itu. Kajian yang mulia, mohon maaf. Kajian Walhi itulah ya. Sehingga saudara meyakini ya bahwa tempat itu tadi jauh. Karena gini, sebagai jurnalis kita harus verifikasi. Tapi saya sebagai jurnalis meyakini bahwa Walhi, Jatam dan lain-lain itu kredibel. Ya, oke. Nah, gitu. Ya, itu silakan aja. Itu saya tidak menghalangi pendapat saudara ya. Tetapi yang jadi masalah, apakah dari kajian Walhi itu ada semacam kesimpulan? Ada. Bahwa tempat itu memang jauh, sepi. Oh, kalimat syarat teks begitu tidak ada. Redaksi teks itu tidak ada. Tidak ada. Yang disajikan itu data-data ya. Data-data. Hasil kajian mereka. Ya. Jadi artinya kalimat atau kata-kata untuk menggambarkan tempat tersebut seperti tadi itu pilihan saudara. Betul. Pilihan saudara. Betul. Ya. Saya boleh bacakan rekomendasi sedikit, cuma 2 poin. Ya. Rekomendasi atau seruan: 1. Mencabut keputusan dan membatalkan rencana pemindahan ibu kota negara baru dengan cara memprioritaskan APBN untuk pemenuhan kebutuhan dan hak dasar rakyat. Yang kedua, memulihkan krisis ekologi yang terjadi di Jakarta dan Kalimantan Timur.
Baik, itu rekomendasinya Ya. ya. Jadi kalau tadi itu saudara lah sebagai jurnalis ingin mempertegas mengenai kondisi lokasi calon IKN. Betul, ya. betul. Kita mau dilempar dulu apa nanya dulu?